Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di channel aku berbagi resep lagi. Di kesempatan kali ini aku mau berbagi resep tahu bulat. Tapi tahu bulat kali ini tidak kopong ya. Tahu bulat yang akan aku bagikan resepnya kali ini teksturnya itu padat dan tentu saja gurih dong untuk rasanya. Bulat sempurna tanpa soda kue, jadi ini aman banget untuk dikonsumsi oleh anak-anak lanjut usia atau bahkan bagi teman-teman yang menderita penyakit lambung. Cocok banget untuk dijadikan sebagai cemilan ataupun sebagai ide jualan. Ini recommended banget ya, bisa dijual dalam kondisi mentah ataupun juga yang sudah digoreng. Jadi ini dia untuk bahan-bahannya, yaitu tahu putih. Ini tahu putih sekitar 12 buah atau 650 gram dan ini sudah dicuci bersih ya. Wajib gunakan tahu putih yang baru dan segar alias tidak ada rasa asam atau pahit sama sekali. Lalu bahan selanjutnya ada 1 buah telur yang akan kita gunakan kuningnya saja sebagai perekat agar tidak buyar saat digoreng. Demikian itu tadi untuk bahan tahu bulatnya, hanya 2 macam saja, sederhana sekali. Lalu kemudian di sini ada seasoning. Untuk seasoningnya kita hanya menggunakan garam halus secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, sejumput gula pasir dan sejumput MSG. Untuk MSG-nya boleh di skip bagi yang tidak suka pakai MSG ya. Tidak usah terlalu banyak ya dalam pemberian garamnya, karena nanti kita akan makan bersama cocolan saus sambal, jadi sudah ada rasa asinnya. Jadi untuk rasanya itu hanya sekedarnya saja. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya. Pertama-tama siapkan wadah yang lebih besar dan bersih. Siapkan juga kain bersih atau lap bersih untuk menyaring tahunya. Lalu kemudian tuangkan tahu yang sudah bersih tadi ke atas kain lap yang bersih. Lalu kemudian hancurkan tahunya, bebas mau halus banget atau masih ada teksturnya alias kasar. Gunakan alat senyamannya, bisa gunakan garpu atau punggung gelas yang bersih seperti yang saya lakukan di video. Lalu saring tahu putih yang sudah kita hancurkan tadi, bisa dibantu diperas ya agar air tahunya bisa keluar secara maksimal. Lalu buang air perasan tahu putihnya tadi. Taruh kembali tahu putih yang sudah kita hancurkan dan kita peras airnya tadi di wadah yang besar dan bersih. Jadi seperti ini hasilnya, tahu putih yang sudah kita peras tadi kering tanpa kandungan air sama sekali, teksturnya seperti berpasir. Langkah selanjutnya adalah penambahan seasoningnya, yaitu garam, kaldu bubuk, gula pasir, dan MSG-nya tadi. Setelah ditambahkan seasoningnya, lalu aduk-aduk sampai benar-benar tercampur dengan merata. Kalau sudah diyakini seasoningnya sudah tercampur merata dengan tahu yang sudah disaring tadi, lalu kemudian selanjutnya tambahkan kuning telur. Lalu aduk-aduk sampai kuning telurnya tercampur merata dengan tahu putihnya tadi. Bisa gunakan spatula atau juga bisa gunakan tangan secara langsung ya, tapi perhatikan tangannya harus dalam kondisi yang sudah bersih ya. Campur ratakan semua bahan sambil diulen-uleni agar nanti bisa dihasilkan tahu bulat yang padat ya. Jadi ini adalah salah satu trik membuat tahu bulat dengan tekstur yang padat, bulat, sempurna, dan mengembang anti kempis. Setelah diuleni sejenak dan adonan sudah padat, lalu kemudian ini siap untuk kita cetak bulat-bulat layaknya tahu bulat. Jadi ambil adonan secukupnya agar adonannya ukurannya bisa sama rata. Teman-teman bisa menggunakan sendok takar atau bisa menimbangnya ya. Cara membuat tahu bulatnya seperti ini, bisa dikepal-kepal seperti ini, namun cara ini kurang efektif untuk membuat tahu bulat dengan tekstur yang padat, anti buyar dan juga anti kempis ya. Jadi berikut adalah caranya untuk membuat tahu bulat yang bulat sempurna, padat, anti buyar dan anti kempis, yaitu seperti di video. Di rolling perlahan-lahan dengan menggunakan bantuan kedua tangan atau tepatnya telapak tangan. Kita rolling atau kita ronding-ronding sampai terasa kepadatan
pembulatannya sampai seluruh permukaan tahu bulatnya itu bulat sempurna dan mulus. Lalu setelah itu kita taruh di wadah yang bersih dan kering. Lakukan untuk semua sisa adonannya sampai dengan selesai. Sekali lagi cara pencetakan tahu bulat yang bulat sempurna, tekstur padat, anti buyar dan anti kempis. Jadi seperti di video ya, ambil tahunya secukupnya, lalu kemudian dironding-ronding perlahan-lahan seperti ini sampai terasa di bagian dalam tahunya sudah padat dan di bagian luarnya itu sudah bulat sempurna dan mulus tanpa ada retakan-retakan sama sekali. Ini tandanya tahu bulatnya sudah siap digoreng dan dijamin anti buyar ya. Terlihat sepele, tapi ini adalah trik yang sangat penting loh, jadi jangan diabaikan ya. Semoga bermanfaat. Setelah semua tahu putihnya dibentuk bulat-bulat dan menjadi tahu bulat, lalu ini siap untuk digoreng. Alangkah baiknya sebelum digoreng ini disimpan di lemari pendingin terlebih dahulu ya selama beberapa jam. Tujuannya yaitu agar semua adonannya bisa merekat dan menyatu dengan sempurna dan semakin memadat. Kalaupun teman-teman mau langsung menggorengnya setelah dibentuk-bentuk tadi juga bisa banget berhasil dengan sempurna ya, asal dilakukan teknik pembulatannya tadi seperti di video dan juga nanti teknik penggorengannya dilakukan dengan baik dan benar ya. Berikut adalah teknik penggorengan tahu bulat yang baik dan benar ya, jangan diabaikan. Jadi pertama-tama gunakan minyak yang banyak. Jadi untuk menggoreng tahu bulatnya usahakan tahunya itu dalam kondisi terendam. Kedua, gunakan api yang sedang cenderung kecil alias api kecil saja. Lalu ketiga, masukkan tahu putih bulatnya perlahan-lahan. Dan yang keempat, lakukan penggorengan ketika minyak masih dalam kondisi dingin menuju hangat. Jadi jangan goreng setelah minyaknya panas ya. Dan yang kelima, jangan dibolak-balik tahu bulatnya sebelum tahu bulatnya itu kokoh di seluruh permukaannya dan juga mengangkat atau mengapung dengan sendirinya. Jadi dalam proses penggorengan tahu bulatnya ini harus sabar dan telaten ya. Nah, jika kondisinya sudah seperti di video, tahu bulatnya sudah mengembang dan sudah mulai terlihat kokoh di seluruh bagian permukaannya serta sudah terangkat dan mengapung dengan sendirinya, ini tandanya tahu bulatnya sudah mau mateng dan ini sudah boleh untuk dibalik ya. Untuk membolak-baliknya secara perlahan-lahan saja. Setelah dibalik perlahan-lahan, nanti tahu bulatnya akan bergerak-gerak atau memutar-mutar dengan sendirinya ya. Itu tandanya tahu bulatnya sudah siap untuk diaduk-aduk secara perlahan. Tujuannya diaduk-aduk secara perlahan ini agar bisa matang secara merata dan secara keseluruhan, sampai berwarna kuning kecoklatan dan seluruh permukaannya itu menjadi mulus, licin dan mengkilap. Itu tandanya tahu bulatnya sudah siap untuk diangkat ya. Jangan lupa disaring dan ditiriskan minyaknya. Maka tahu bulat kita siap untuk dinikmati. Tahu bulat ini cocok sekali dinikmati dalam keadaan hangat atau bahkan masih panas berasap-asap ya. Untuk menikmatinya kita bisa menggunakan bantuan cocolan saus sambal atau cabai rawit ataupun bisa dengan menggunakan cuka empek-empek dan atau bahkan bumbu tela-tela instan. Nah, ini saya akan perlihatkan untuk teksturnya dan bagian dalam tahu bulatnya. Jadi ini tahu bulatnya itu bulat sempurna, padat, tidak kopong sama sekali ya, dan juga tidak buyar di saat menggorengnya tadi. Jadi ini sangat sempurna sekali, cocok banget untuk dijadikan sebagai ide cemilan ataupun ide jajanan, bahkan juga cocok banget untuk dijadikan sebagai lauk makan. Dan untuk ide jualan ini recommended sekali karena modalnya kecil, dijual 1000-an seukuran seperti di video ini bisa tetap
untung banyak loh. Ide jualan tahu bulat yang padat, gurih, dan tidak kopong sama sekali seperti ini sangat menjanjikan loh. Dijamin laris manis dan dijamin bisa kewalahan dengan orderannya. Belum banyak yang mencoba usaha ide jualan tahu bulat dengan tekstur yang padat seperti ini ya, karena yang kebanyakan adalah tahu bulat dengan tekstur yang kopong. Semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian ya untuk mencoba berjuang rupiah dengan berjualan tahu bulat yang gurih dan padat. Tahu bulat ini selain dijual dalam bentuk yang sudah digoreng juga bisa dijual dalam bentuk yang masih mentah loh. Jadi untuk pengemasannya yang lebih higienis dan lebih istimewa serta lebih aman untuk pengiriman jarak jauh, teman-teman bisa menggunakan bantuan cup-cup atau wadah plastik seperti di video ya. Untuk ukuran cup atau wadah plastiknya tentu saja menyesuaikan dengan seberapa banyaknya pesanan tahu bulat mentahnya. Sementara untuk penjualan atau pengiriman tahu bulat mentahnya dalam jarak dekat, teman-teman bisa hanya dengan menggunakan kantong plastik yang baru dan bersih seperti di video, dan ini untuk modalnya jauh lebih ekonomis ya. Sementara untuk penjualan tahu bulat yang sudah digoreng, teman-teman bisa menggunakan mika seperti ini. Nah, untuk ukurannya tentu saja juga menyesuaikan dengan banyaknya pesanan. Kalau saya pribadi biasanya menggunakan mika seperti ini, saya isi 5 buah per mikanya, jadi saya jual per paket. Jadi untuk satu paket mika ini isi 5, itu saya jual dengan harga 5.000 dan nantinya akan saya beri saus sambal 1 saset. Penjualan dengan menggunakan mika seperti ini membuat tampilannya itu menjadi lebih istimewa dan lebih menarik serta lebih bersih ya. Atau juga bisa kita menjualnya dengan menggunakan kantong plastik yang baru dan bersih seperti ini. Nah, untuk ukurannya menyesuaikan dengan banyaknya jumlah tahu bulat yang dibeli. Nah, untuk menggunakan kantong plastik seperti ini biasanya dilakukan oleh amang-amang yang suka mangkal di dekat sekolahan-sekolahan ataupun di depan pintu gerbang sekolah ya. Jadi bebas mau pilih yang mana. Untuk menggunakan kantong plastik seperti ini tentu saja modalnya jauh lebih ekonomis sehingga untungnya bisa lebih besar dong. Demikian untuk share resep kali ini, yaitu resep tahu bulat yang padat, tidak kopong sama sekali dan juga gurih, bulat sempurna dan anti kempis. Bisa dijual dalam bentuk mentahannya ataupun bisa dijual dalam bentuk yang sudah digoreng. Cocok banget untuk dijadikan sebagai ide cemilan, untuk lauk makan, bahkan untuk dijadikan sebagai ide jualan. Semoga resepnya bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan jika berkenan boleh banget di share ya. Untuk yang belum subscribe, bantu subscribe serta tekan tanda lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video-video resep-resep berikutnya yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.